Kalau menurut pendapatku, lakukan apapun yang membuat kalian aktif dan meminimalisir sedentary lifestyle. Jadi jangan sampai hidup tuh cuma rebahan doang, tiduran, banyak duduk dan lain sebagainya. Oh, Isra banget. Tapi lebih tingkatkan aktivitas fisik. Jadi nggak mesti ngedance saja. Ngedance tuh ya oke, bagus. Tapi bisa juga kayak nyapu, ngepel, nyuci piring. Terus juga Lihat showroom. Hah? bukan saya ngomong ya. Hal Nonton kayak gitu showroom. sebenarnya selama menghindari perilaku sedentari dan juga tidak exercise-nya tidak membuat kita fatigue, itu tetap disarankan. Tapi memang kalau misalnya minta anjuran, yang paling bagus adalah olahraga ringan sedang, durasinya 30 menit. Bisa 3-5 kali per minggu gitu. Jadi sarannya sih real exercise ya, bisa aerobik ya, bisa aerobik itu contohnya exercise yang aerob tuh misalkan kayak seperti jogging kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kan kondisi juga susah juga ya. Jadi sebenarnya aku simpelnya gini aja, back to basic aja. Yang penting lakukan apapun yang bisa bikin kalian berkeringat, menghindari perilaku sedentari, dan juga jangan bikin kalian terlalu capek. Udah, basicnya gitu aja deh. Jadi mau ngedance boleh, mau push up di rumah boleh, selama nggak terlalu capek dan keluar keringat, duduknya semakin jarang, tidurannya semakin jarang, it's okay, bagus gitu. Oke. Kais pengaplikasian aja. Gitu. Jadi, oke, lanjutkan ngedance-nya, diupload ke YouTube ya, biar aku lihat. Kais, tadi mau nanya Kais. Iya, mau nanya. Itu soal kalau misalkan kita kena COVID, itu di-cover nggak sama BPJS? Cover. Di-cover. Kalau positif. Kalau positif. Takut nih, gue udah tahu nih arah-arahnya nih. udah dibaca di dulu. Aku dari tadi mancing. Please jangan kebijakan, please kalau kebijakan nggak bisa ngomong. Oke. Bantu aku teman-teman. Mohon bantuannya. Aduh. Aku tahu tampang-tampangmu, mau nanya tentang apa? Muhasabah diri antum. Aduh, antum ini aja. Enggak, soalnya apa ya? Masalahnya gini. Kadang-kadang ini balik lagi. Paling bagus protokol itu disesuaikan dengan keilmuan. Tapi penentuan cover-cover kan nggak ada tiba-tiba WHO atau CDC atau pedoman bagi yang menderita COVID maka biaya gitu kan nggak ada cuy. Kita cuma keilmuannya aja yang kita pahami. Aku juga kadang-kadang sebagai dokter juga gitu. Kadang-kadang ada pasien nanya, saya kok obatnya cuma dapat 7 ya? Padahal kan harusnya buat 1 bulan gitu. Aku kudu ngomong apa gitu loh. Jadi ya kayak, ya mungkin ditanyain dulu Bu, terkait obatnya ini coba ditanyain ke apoteknya kenapa cuma dapat 1 minggu nggak 1 bulan. Mungkin Ibu nggak bawa hasil lab. Mungkin Ibu, soalnya ada persyaratan gitu. Misalkan untuk mendapatkan statin, obat anti lemak ya, statin ya, plaque stabilizer, anti lemak, anti peradangan pada pasien-pasien dengan coronary, masalah coronary syndrome, jantungan, itu tuh biasanya kalau misalkan nggak bawa hasil lab, nggak bawa hasil kolesterol total, LDL, HDL, TG, itu nggak dapat full. Tapi kalau bawa hasil lab dan ternyata lemaknya masih tinggi, di cover gitu. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang mungkin dokter nggak begitu ahli di bagian situ. Seharusnya sih ahli bagusnya, cuman karena kita banyak yang dipikirkan, mungkin ya harus banyak belajar, harus banyak baca juga, harus banyak komunikasi juga. Nggak mungkin juga dokter jawab, lah mana saya tahu gitu ya. Saya kan ikan. Iya. Masalahnya orang tuh banyak berpikir dokter tuh tahu segalanya, tapi ya pada dasarnya tahu karena belajar dan belajarnya lebih banyak aja karena itu aja. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya, ini mungkin agak membosankan, kebijakan publik terkait penerapan protokol kesehatan. Jadi, balik lagi ke tadi, PSBB sudah menekan penambahan kasus. Yang tadi penambahan kasus aktif dari 49% jadi 12%. Dan ada pelandaian dari kasus aktif. Tapi ini bukan tujuan akhir. Tujuannya akhirnya adalah memutus rantai penularan. Jadi 12% tetap penularan. Harapan kita sih 0%. Dimana tuh susah banget. Tapi penurunan ini tetap kita apresiasi ya. Pak Gubernur Anies Baswedan. Mantap. Oleh karena itu sekarang kita masuk ke PSBB transisi. Mulai tanggal 12 sampai 25 Oktober. Lah sekarang tanggal 7 Kak. Kita masuk apa sekarang? Waduh. Nah ketentuan bersama PSBB transisi ini adalah selalu terapkan protokol kesehatan. 3M yang tadi sudah dijelaskan, udah ngerti. Yang kedua adalah cashless, kalau bisa pakai
akun-akun cashless kalian ya. Ketiga Bitcoin. adalah sejumlah sektor diizinkan beroperasi secara terbatas. Ada yang 50%, ada yang 25%, tergantung apa. Keempat adalah sektor yang dibuka wajib pendataan pengunjung dan karyawan. Ini penting ya. Jadi tracing juga perlu. Jadi yang datang ke tempatnya harus tahu tuh siapa yang datang. Isra datang pada tanggal 7 ke teater Taman Mini. Kayak gitu harus didata ya. Teater Taman Mini dong. Yang kelima, nah ini penting nih. Bila ditemukan klaster di tempat kerja, wajib melakukan penutupan selama 3 kali 24 jam untuk disinfeksi. Kenapa 3 kali 24 jam? Balik lagi ke ilmuwan yang tadi. Karena dia di tempat yang bertahan itu ya. Oh, bisa kurang bertahan. ventilasi. Betul. Hours tuh Bertahan di udara. Tertutup. days. Betul sekali. Enak ya kalau kita membaca kebijakan tapi punya ilmunya nih. Jadi, kenapa kok bisa 1 hari lebih? Iya. Karena tempatnya tertutup mungkin, nggak ada cahaya matahari masuk, ventilasi nggak bagus. Terus juga ada kemungkinan potensial airborne bisa sampai jam, terus juga kalau misalkan di benda-benda mati hitungan bisa jam sampai hari. Jadi itu enak kalau kita ngeliat kebijakan dari ilmu tuh enak banget ya. Oke, paham ya. Jadi Ada dalilnya gitu ya. ada reason why-nya, betul Iya. sekali. Terus sebisa mungkin atau WFH sebisa mungkin ya. Terus dan terakhir adalah ganjil genap. Oke, enggak ini. Jawabannya adalah tanggal 7 November ini sebenarnya kita apa sih konsep Jakarta sekarang? Ternyata Pak Anies memperpanjang PSBB transisi sampai 8 November. Besok. That's why Besok dong. ketika Mas Guirumon bilang, diundur aja ya Kak Haye jadi minggu depan, aku bilang kayaknya harus malam ini deh. Oke. Karena aku mau ngambil ini. Mau ngambil lebih tepatnya sekarang udah mau tanggal 8 ya. Aku mau ngambil momen ini. Dan ini penting banget sih. Karena PSBB transisi tuh sampai besok. Nggak tahu nih Senin nih apa namanya nggak tahu. Kita lihat. Makanya kita besok lihat ya perkembangan terakhir PSBB Jakarta gimana. Masih transisi atau gimana? Menarik ya. Ntar sensor aku never mind. Oke, lanjut. Oke, masa kemungkinan bisa 2, kemungkinan bisa 3 kemungkinannya. Diperketat lagi, tetap PSBB transisi atau lebih dilonggarkan. Semakin dilonggarkan berarti semakin bisa nampung. Oke, semakin mantap kan seharusnya. Semakin mantap. Nah, ini adalah Pergub DKI Jakarta yang aku udah baca sebelum aku live di sini. Mantap. Intinya adalah gini, ada bagian gampangnya. Jadi pengaturan. Tapi Pergub versinya 1 aja kan? Kemarin kan ada yang berapa? Ada yang 800 halaman, ada yang 1000 halaman, ada yang 900 halaman, gitu kan? Ini 1 aja versinya ya? Jauh yang saya baca ini ya, Mas ya. Di sini nggak ada tukang bakso. Anda enak di USA, saya dekat sekali. Kenapa jadi coki Pak Dede gitu? Muslim ya kayak gitu. Oke, lanjut. Muslim. Lanjut. Jadi hasil dari pergubnya nih, kalau hitam putih kan males ya, kita cari yang berwarna dikit aja. Jadi pengaturan PSBB transisi per sektor sudah dilayangkan oleh ini tim dari DKI Jakarta. Tinggal baca aja. Jadi sebenarnya di PSBB transisi ini harus mematuhi protokol umum. Umum ini di semua tempat ya, di tempat umum ya. Pertama adalah menjaga hygiene, PHBS, pakai masker, disinfeksi, menghindari kontak fisik dengan cashless payment. Yang kelima adalah itu balik lagi ya, kalau ada klaster harus 3 kali 4 jam desinfeksi. Terus physical distancing 1-2 meter, terus kalau bisa WFH, terus yang terakhir ada contact tracing untuk pencatatan pengunjung dan pegawai bisa dengan buku tamu, tapi buku tamu tuh so lasir banget sih, aku nggak setuju. Aku mendingan sistem teknologi informasi. Makanya kalau masuk mall sekarang udah didata, masuk ke tempat-tempat hiburan, harusnya ada ID-nya. Iya, jangan lupa diisi dulu itu. Yang disukai, member yang disukai diisi dulu ya. Kasian. Terus penggunaan teknologi di semua bidang untuk membantu tracing dan juga bersedia untuk membantu petugas kontak tracing jika diminta. Yaitu protokolnya hygiene, physical distancing, dan juga kontak tracing. Dan ini sudah dijelaskan sebenarnya. Untuk pusat perbelanjaan dan mall maksimal 50% dari kapasitas. Yang lainnya bisa dibaca ya. Kalau mall tuh jam operasional jam 10 sampai jam 21, maksimal 50% dari kapasitas, bisa langsung beroperasi. Yang warna ungu nih langsung beroperasi ya. Ungu dong. Ya, warna ungu ya. Ungu dong. Selanjutnya ini di pusat kebugaran dan juga
Aktivitas indoor dengan pengaturan tempat duduk secara ketat, misalnya meeting, workshop, seminar, teater, bioskop, akad nikah, pemberkatan, upacara pernikahan, dan lain sebagainya, maksimal 25% dari kapasitas. Kapasitasnya kapasitas firm ya, bukan kapasitas tambah-tambahan ya. Standing. Standing row. Bukan aku yang ngomong, oke. Terus jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter. Yang ketiga adalah nggak boleh berlalu lalang, nggak boleh melantai. Melantai itu obat mah bukan ya? Merek kan? Milanta. Kalau nggak salah Panadol nggak sih? Oh iya, sensor ya. Nggak ada yang endorse ini, bodo amat. Iya. Milanta, ayo endorse kita yuk. Melantai emang Tiba-tiba ini. kita di endorse Milanta. Milanta, gitu. tolong endorse kami. Kan anak kos. Oke. Selanjutnya alat makan minum disterilisasi, jangan lupa pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan, dan juga petugas menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. Dan Udah ya? Kemarin udah ya? Nggak tahu. Saya nggak pernah. Oke, nanti kita tanya ya ke yang sudah pernah. Oke, selanjutnya ini aku ini sama ya, sama yang tadi ya. Nah, yang penting adalah yang warna orange-nya apa? Mengajukan persetujuan teknis. Jadi, boleh nggak sih sebenarnya buka ya kalau udah mengajukan persetujuan teknis, terus protokolnya sudah di-apply, ya kita mau ngomong apa gitu loh. Kalau misalnya udah tercapai, udah melakukan persetujuan teknis, ya udah. Sebenarnya kalau secara hukum boleh. Tapi pertanyaan berikutnya adalah secara keilmuan boleh apa enggak? Oleh karena itu ada kesimpulan dan saran. Jadi tren kasus terkonfirmasi COVID di dunia, Indonesia, DKI Jakarta masih belum landai, yang pertama. Kedua adalah COVID-19 ini ilmunya masih sangat dinamis. Apa yang kita percaya hari ini mungkin aja besok jadi suatu hal yang beda. Iya. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran. Yang ketiga adalah pelaksanaan protokol kesehatan di berbagai sektor ini harus mengacu pada peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi protokol itu harus disesuaikan dengan keilmuan. Pelaksanaannya harus mengikuti dengan pemerintah pusat. Jadi benar-benar naik gitu loh. Ininya, hierarkinya. Dan juga pengaplikasian protokol kesehatan perlu didiskusikan dengan para pakar dan berpedoman pada iptek. Maksudnya, gampang kita ngomong protokol kesehatan. Tapi coba aku tanya, jarak yang bagus berapa? Bingung, ada yang bilang 1, ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 2. Ada yang gimana cara supaya virus ini gampang mati? Prosesnya misalnya desinfeksi aja. Mungkin ada yang belum tahu tentang cahaya, tentang kelembapan dan sebagainya. Iya. Terus ada yang belum tahu mungkin cuci tangannya 6 langkah apa aja. Mungkin ada yang belum tahu tempat masih pakai masker buff. Jadi sebenarnya intinya adalah masih rumit banget protokol ini kalau misalnya kita breakdown satu-satu. Itu sih yang aku pengen sampaikan. Jadi butuh didiskusikan dengan para pakar yang terkait ya, stakeholder yang terkait. Selanjutnya, sarannya adalah pengetatan screening sebelum pengoperasian. Seperti yang teman-teman udah lihat, bahwa sebenarnya demam itu urutan ketiga dari orang yang positif COVID. Riwayat demam, riwayat kedua, dan peringkat pertama adalah batuk. Jadi ketika kita cek itu adalah masih urutan ketiga tuh demam. Jadi harus ditanyain, Mas sekarang nggak demam? Riwayat demam sempat nggak kemarin seminggu terakhir? Nggak ada. Oke, ada batuk nggak? Nggak ada. Itu pun masih bisa tanpa gejala. Jadi, waduh. Bayangin, screeningnya itu parah banget. Pertama harus tanyain demam dulu, riwayat demam. Terus riwayat demam nggak ada, batuk nggak ada. Mungkin ada gejala lain yang nggak spesifik. Mungkin diare. Yang tadi aku udah jelasin ya, masih ada 3% yang diare, sakit perut, dan lain sebagainya ya, yang mungkin aku perlu baca lagi ya. Kalau misalnya itu free juga, ada juga yang tanpa gejala, 38%. Sangat menarik ya. Jadi kalau ditanyain, dokter gimana sih kok ini nggak ngelakuin apa-apa? Bukan nggak ngelakuin apa-apa, virusnya aja susah gitu. Virusnya susah. Susah aja nih, dilawannya susah aja gitu, alasannya itu aja. Terus kedua adalah, perlu pengajian lebih lanjut terkait potensi penularan COVID-19 melalui airborne. Untuk sekarang, it's okay lah, boleh beroperasi. Tapi penelitian terkait airborne harus tetap digalakkan ya. Udah bisa menular nggak sih sebenarnya? Karena masih hati-hati banget nih pakar-pakar bilangnya. Nggak confirm. Jadi potensial kita bilangnya. Yang ketiga adalah perlu pengajian terkait kebijakan yang akan diberlakukan setelah PSBB transisi. Nah, besok nih hal yang menarik nih. Besok Pak Anies akan melakukan apa untuk Jakarta? Itu ada hal yang menarik juga. Dan dukungan lintas sektor
untuk menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dan juga menjalankan roda ekonomi. Dua hal ini harus berjalan secara beriringan. Gimana caranya? Butuh dukungan lintas sektor. Oleh karena itu, bagi pengusaha gitu ya, yang apalagi ketika usaha pabrik ataupun apapun itu ya, entertainment, ketika sudah banyak banget nih anggotanya, kalau nggak salah lebih dari berapa ya, lebih dari 80 atau 90 tuh harus udah ada tuh pakar konsultasi kesehatannya tuh harus udah ada Iya. dokter perusahaan tuh harus udah ada. Oke, jadi Oke, terima kasih. terima Terima kasih. kasih. Aduh, Terasa maca ya. mohon Ya bantuannya. ampun, enak banget. Aduh, azan asar. Oke, Mungkin aku stop share ya. Izin. siap. Silakan Oke, kalau ada oke, yang mau bertanya. Aku dulu deh. Jadi kalau Udah ngantuk ya? Sorry. Oke. Banyak banget. Masalah penting loh. Semuanya penting kan? Penting nggak sih? banget. Parah. Jadi Parah. Ini nih, aku masih penasaran tadi Kak Hai kan apa kayak gimana soal tes ini loh. Kan ada rapid test, ada PCR, ya kan? Ada swab tuh sama kayak PCR ya kayaknya atau gimana sih? Maksudnya terus juga kan kalau ini kan saya ngambil dari ilmu IPA SD aja ya. Jadi kan vaksin itu kuman yang dilemahkan terus diintroduce ke dalam tubuh kita nanti supaya gimana defense system di dalam tubuh kita itu masuk ke tubuh, terus defense system itu kayak mengenali oh ini ada protein asing. Jadi nanti ketika ada penyakitnya yang beneran masuk udah siap kan gitu ininya ya. Maksudnya teori dasarnya kan dari zaman SD itu kita dikenalinya kayak gitu kan. Nah, itu yang katanya ada istilah antigen, ada istilah apa, plasma segala macam itu aku yang masih nggak ngerti itu. Jadi bahkan ada yang bilang sebetulnya rapid PCR semua itu useless apa gimana gitu. Kalau nggak dibarengin nggak dibarengin riwayat kesehatan gitu kan, ya repot juga kalau satu-satu mau digituin gitu. Jadinya gimana sih ininya? Bisa tolong Bapak beri kami pencerahan. Oke. Nah, Pertanyaannya cukup dalam. Jadi kapan seseorang ini disebutkan sudah aman ya, tidak menulari lagi, orang yang positif COVID ini tidak menulari lagi. Jadi dulu gini, balik lagi konsepnya adalah gini, ilmu pengetahuan tentang COVID ini berkembang. Jadi dulu tuh bisa dibilang negatif ketika hasil dari PCR itu atau dari swab PCR ya, swab antigen yang melalui proses PCR itu dinyatakan negatif 2 hari berturut-turut. Itu dulu. PCR. Jadi misalkan udah dia sakit nih. Kira-kira di hari ke-7, hari ke-8 biasa dia di swab nih, dimasukin alat gitu lewat hidungnya sama lewat tenggorokannya, terus dimasukin ke dalam suatu tabung. Tabungnya dilihat tuh dari lewat pemeriksaan PCR itu. Virusnya itu atau antigen atau dari virusnya ini intinya dikopi, terus dilihat dia ada apa enggak. Kalau misalkan enggak ada berarti negatif. Nah, itu kalau misalkan dia negatifnya 2 kali berturut-turut disebutnya sudah aman, udah sembuh. Tapi boleh diketahui juga harganya sekali melakukan pemeriksaan swab itu dulu tuh masih 1 juta, 1,5 juta. Jadi kalau misalkan orang tuh masih satu orang aja tuh ini 1,1 kalau misalnya 2 kali berarti 2 juta kan, 2 sampai 3 juta kan keluarnya kan. 3 juta iya, 2 tower. Betul. Iya. Itu untuk memastikan orang baru ya. Untuk memastikan orang untuk negatif karena dia tidak cost friendly dan juga adanya fenomena long COVID. Jadi long COVID tuh orang tuh PCR positif terus padahal udah gak ada gejalanya. Sampai 1 bulan tuh positif terus. Nah, tapi pas dicek dia menulari apa enggak sih? Ternyata pas di kultur tidak menulari. Karena banyak hal-hal yang kayak gitu, akhirnya guideline terbaru kita yang di Indonesia, gini, bisa disebut sembuh dari COVID jika sudah 10 hari tanpa gejala. 10 hari tanpa gejala, oke. Atau plus 3 dari gejala terakhir. Atau 10 plus 3 atau plus 3 setelah gejala terakhir. Gini aja deh, susah nih kalau kasih ini kata-katanya. Misalkan gini, misalkan Mas Mas Girumon misalkan positif hari ini, terkonfirmasi positif hari ini, tapi masa tanpa gejala. Oke.
Jadi itu bisa dianggap sembuh 10 hari selanjutnya. Jika bebas gejala tuh selama 10 hari. Jadi tanggal 1, tanggal 11 itu udah boleh. Udah tidak menulari lagi. Kok kayak ini ya, saya tiba-tiba ngingatnya 3 minggu setelah masa menstruasi terakhir gitu, ya nggak sih? Aduh. Gitu. Tapi kalau misalkan dengan gejala, itu 10 plus 3. Jadi misalkan gini, kalau misalkan, muncrat aku. Kalau misalkan dia di Droplet bawah, itu. iya. Kalau misalkan di bawah 10 hari, misalkan aku gejalanya ada 5 hari nih, dari hari ini sampai 5 hari ke depan. Ya udah, nanti berarti 10 hari setelah bebas gejala plus 3. Jadi di hari ke 15, 18. 14. Hari ke-18. 13 hari. 13, oke. Nah, bagaimana kalau misalkan dia ini dengan gejala, tapi lebih dari 10 hari gejalanya. Misalkan dia gejalanya 20 hari. Gejalanya bisa sampai 1 bulan. Waduh. Itu tinggal plus 3 aja. Jadi misalkan dia demam terus sampai hari ke-20, nah hari ke-23, insya Allah dia udah nggak menularkan lagi. Gitu. Jadi susah ya. Jadi 10 sama 10 plus 3. Gitu aja sih. 10 sama 10 plus 3, oke. Jadi emang nggak susah. Dan memang sebenarnya itu dari dokter sih yang menentukan sembuh atau enggaknya. Iya. Oke, karena tadi ada isu prolong positif tadi ya. Betul sekali. Oh Jadi gitu. 10 plus Tapi 3 paling ini. bagus, kalau misalkan aku sebagai dokter ya, kalau aku sebagai dokter sih, sarannya karena ini juga hari 10 tuh udah nggak dites lagi ya, intinya, udah hari 10 nih, 10 plus 3, udah aman, udah nggak menularkan. Tapi kan kita tetap harus hati-hati kan, ini kan dari penelitian terakhir dan masih berkembang. Aku sih masih bisanya, yaudah deh, aku tambah 1 minggu biasanya. Aku tambah tetap di rumah, tetap pakai masker, dan juga kalau bisa jangan ke kerumunan dulu lah. Karena emang pada dasarnya jangan kayak gitu dulu. Bisa aku tambahin sih. Secara pribadi. Tambah 7 minggu itu ya. itu artnya ya. Mungkin di guideline nggak ada. Belum bukan artnya ya. Jadi istilahnya outliernya ditambahin gitu ya buat nambah buffer gitu. Iya betul. Untuk menurunkan titer kalau kita ininya. Titer yang virus yang ada. Jadi aku kayak gitu. Oke. Balik lagi ke art lagi sih aku pendekatannya. Iya, oke. Nah, tapi intinya gini konsepnya aja. Konsepnya adalah kalau kita mengecek itu, kita bisa mengecek kayak tadi ya, kita mengecek daya tahan tubuh kita, tentara di dalam tubuh kita, atau kita mengecek virus yang masuk. Konsepnya gitu. Nah ya, antigen atau antibody kan? Nah, antibody adalah tentara yang kita punya, antigen adalah lawannya virusnya. Kalau Mas Ami nih ada ditanyain, paling bagus kita ngeliat virusnya langsung atau kita ngeliat respon tentara dulu? Kita perlu lihat, ada tentara, berarti ada virus. Atau, ada virusnya. Lebih bagus yang mana? Gimana? Maksudnya lebih untuk mengetahui virusnya udah masuk itu lebih bagus. Udah ada tentara ya. Berarti virusnya wes ono iki. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua, virusnya wes ketok iki. Virusnya udah kelihatan nih. Lebih bagus yang kedua kan? Bagusan yang kedua jelas, kelihatan virusnya. That's why antigen ini atau melihat virus secara langsung ini lebih disarankan. Gitu. Antigen ini apa? Ceknya yaitu swab PCR. Sekarang ada yang namanya swab rapid. Jadi rapidnya untuk antigen itu udah ada sekarang. Tapi tingkat akurasinya masih di bawah yang PCR. Oh, oke. That's why untuk penentuan diagnosis COVID itu dari PCR. Antigen, dari PCR. Kalau rapid test itu lihat antibodinya ya? Nah, pertanyaanku adalah antibody itu muncul di hari yang keberapa? Tentara tuh kan gini, kan virus masuk nih. Ono musuh iki. Nah, tentara itu baru masuknya kapan nih? Loh, yopo rek. Kan nggak mungkin tiba-tiba virus masuk, tiba-tiba aku udah siap. Nah, konsep kita tuh nggak gitu. Konsepnya adalah virus masuk dulu, dia menjelajahi dulu tubuh kita. Di minggu kedua, baru muncul tentaranya. Loh. Itu yang bikin kita tidak menyarankan rapid antibody untuk menjadi standar diagnosis. Jadi kita gunakannya sebagai screening. Jadi kalau kita lihat dia hasil swabnya, hasil antibodinya positif, hasil antibody positif, ya kita harus berpikir tuh, wah sekarang dia masih ada musuhnya apa enggak? Makanya kalau udah hasil antibody positif atau rapidnya positif, kita lanjutkan dengan PCR gitu. Kalau rapidnya negatif? Kalau rapidnya negatif, belum tentu kumannya nggak ada. Siapa tahu dia masuk tapi belum minggu kedua. Berarti useless dong, nggak? Tidak.
Itu sudah dibilang dari awal. Udah dibilang Oke. dari awal. Makanya pemerintah kenapa beli terlalu cepat untuk masalah cek Body. antibody, contohnya rapid itu. Itu kenapa kayak gitu, padahal kalau dari dokter sendiri ya, ini dokter ya, Dokter Erlina Burhan, katanya ngikutin kan Dokter Erlina Burhan. Itu dari bulan Maret dia bilang, kita tidak menyarankan rapid untuk COVID. Kita menyarankannya PCR. Cuman sebagai pemerintah kita bilang, oke, kita pengadaan PCR. Berapa kosnya? Per pasien 1,5. Yang rapid 50.000. Oke. Rapid aja. Kayak gitu. Jadi balik ke ekonomis lagi ya. Ini sebenarnya gimana ya? Kayak gitu kalau mau dibilang kayak pendekatannya salah juga enggak juga. Soalnya harus dilihat juga ya kekuatan ekonomi negara. Iya. Sekarang kondisinya juga masih mungkin resesi. Mungkin itu juga banyak dipertimbangkan. Makanya kalau dokter-dokter tuh di awal-awal ya, ini kalau boleh belak-belakan, kalau dokter-dokter pada awalnya itu menyarankan bukan mendingan dibanding kencengin rapid, mendingan di rumah aja. Iya, itu paling aman. Iya. Paling aman di rumah aja sebenarnya. Jadi COVID-nya adalah rumit sekali dan harus ngikutin perkembangan zaman. Paling enak sih kalau ada kurvanya sih. Aduh, nggak ketemu kurvanya sih aku. Nanti deh kalau ada kurvanya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kalau berminat. Nggak berminat. Apa ada pertanyaan lagi? Aku ada sih. BTW aku nemu loh ini. Silakan di-share. Tar. Salsa bentar dulu ya, abis ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, ya ini nih. Nah, ini adalah symptoms. Ini adalah muncul gejala. Muncul gejala itu yang ini ya. Jadi ada before symptom onset, ada after symptom onset. Oke. Dan di sini ada PCR likely positif di sini. Dan di sini antibody detection. Ini antigen, ini PCR. Tadi dia udah bilang kan antigen itu dicek melalui PCR. Nah, dia positifnya mungkin sebelum munculnya onset, kira-kira ini 1 week ya. 1 week ini kan gini ngitungnya. Mungkin paparan ini bisa terjadi 2 minggu sebelumnya. Misalkan aku kena paparan 2 minggu yang lalu. Mungkin aja aku gejalanya hari ini. Parah ya? Jauh banget ya? Jadi paparannya bisa sampai 2 minggu nih. Tapi paling sering memang 1 minggu sih. Paling sering 1 minggu atau 3 hari sebelumnya. Okay. Nah, saat dia muncul onset, atau sebelum muncul onset, nah PCR ini likely positif. Nah, titernya tuh yang ini loh, yang nasopharyngeal swab PCR, yang warna cian. Ya, cian, yang warna cian. Nah, yang warna biru ini, biru muda. Nah, dia tuh bisa positif sampai tadi ya. Makanya ada yang long PCR itu ya. Makanya bisa kadang-kadang lebih dari week 4 nih masih bisa positif nih sebenarnya. Jadi itu juga alasan kenapa sih kok PCR saya kok positif terus. Karena ini tuh dia nggak hilang-hilang cuman dia menurun gitu titernya. Makanya aku udah bilang di kedokteran tuh bukan yes or no, tapi grafik gitu kita bacanya. Nah, ini grafiknya. Ini grafiknya kalau misalnya kita PCR tuh kita sebelum muncul gejala sampai setelah gejala sampai minggu kedua tuh masih bisa masih bisa terpantau. Pertanyaan adalah kita menularnya itu di saat kapan sih ya? Di saat ini, di saat antigen likely positif ini, saat minggu pertama sampai pertengahan minggu kedua nih paling nularnya nih kita. That's why PCR adalah gold standard kita untuk menegakkan diagnosis COVID gitu. Karena dia tingginya di sini. Terus pertanyaan kemudian, yaudah kalau kita cek antibody dia aktifnya kapan? Nah, dia aktifnya setelah minggu pertama nih, udah masuk minggu kedua. Jadi udah 1 minggu, pas udah masuk minggu kedua, baru muncul tuh IgM antibody. Itu pun titernya masih kecil. Nah, dia baru tingginya di minggu kedua. Mau masuk minggu ketiga, sorry. Di akhir minggu kedua tuh dia baru tinggi. IgM ini apa? Misalkan IgM ini antibody, sorry. IgM ini immunoglobulin M sama immunoglobulin G ini antibody detection. Nah, ini bisa dilihat ya antibody detection ini, dia terdeteksinya di selesai minggu kedua. Jadi kalau misalnya kita di rapid hasilnya positif, lah kita udah nularin seminggu yang lalu gitu. Iya. Iya nggak? Iya, jadi kalau rapid itu istilahnya kalau negatif it doesn't say anything or it doesn't say much ya. I shouldn't say anything ya. It doesn't say much, but when it's positive it's a bit late. Ya. Oke. Padahal dia gejalanya seperti yang tadi dibilang rata-rata 10 hari kan. 10 hari kan di sini. Harusnya di sini kan udah gak bergejala. Jadi itu sih yang jadi masalah. Yang kondisi yang seremnya gini, ketika aduh kok aku demam ya, panas ya. Dia di hari ketiga nih. Aku udah demam 3 hari. Dok, kira-kira saya cek apa?
Coba cek rapid dulu. Di sini nih, kira-kira antibodinya muncul nggak? Tentaranya udah muncul belum? Belum. Di sini. Belum, ya. Terus pas lihat hasil rapidnya, wih rapidku negatif, aku aman. Boleh naik pesawat aku. Padahal dia demam dengan batuk dan dia di hari ketiga. Nah, orang belum muncullah di minggu kedua. Oke. Waduh, ini juga ya. Ini lumayan dalam teman-teman. Jadi kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Emang ini agak dalam. Aku pun masih belajar. Tapi pada dasarnya gitu. Yang take home message-nya adalah gold standard adalah antigen dan PCR. Tapi PCR-nya sendiri kan makan waktu untuk dites kan? Untuk tesnya itu berapa lama? 2 minggu ya? Berapa? Kalau misalkan aku kan sempat PCR. Kalau misalkan untuk hasilnya itu aku di Mayapada itu cuma 2 hari. Tapi kalau untuk rentan waktunya itu 2 minggu. Tadi 3 hari. Tapi kan kemarin ada ini kalau bayar berapa bisa sehari gitu. Gini. Iya. Mau jawaban realistis apa jawaban idealis nih? Kita tanya Galileo. Jawaban realistisnya tergantung. Balik lagi sih aku bilang, kalau kita melihat kondisi Indonesia, balikin nggak hanya ke masalah idealnya, tapi gimana fenomena lapangannya. Nah, ketika awal-awal COVID di Indonesia, lab yang bisa mendeteksi ini cuma di kota-kota besar. Misalkan, Mas Ami lagi di mana? Oh, aku neng Bantul lagi. Waduh. Lagi percoy. Sleman aku iki. Cilacap. Aku demam ya, aku COVID COVID apa enggak ya aku ya? Oh ya udah, cek aja. Ceknya di mana? Terdekat sih ke Semarang. Waduh. Mati ya. Nah, jadi yang menyebabkan ini lama itu adalah dia harus ke Semarang dulu, harus cek dulu. Mungkin kalau di Semarang masih off nih, kita bukanya baru di Jakarta doang, dikirim ke Jakarta dulu. Pas udah dapat hasilnya positif lah, tapi saya udah sembuh. Oke, mantap. Tapi udah nularin duluan ya? Iya, duluan. Kayak gitu. Berarti memang beneran di rumah saja ya? Oh, sorry. Sorry aku tambahin. Makanya di sini banyak orang bilang, ini bapakku nggak pernah kontak sama pasien COVID, tapi kenapa dimakamin pakai protokol COVID? Padahal sakitnya itu kan bukan sakit COVID. Bisa bayangin nggak di daerah? Ada pasien datang, aduh saya keluhannya sesek, udah di PCR, terus meninggal. Hasil PCR-nya ada nggak? Oh, masih di perjalanan ke Bantul gitu. Loh, ini dimakaminnya dia pakai prosesi COVID apa enggak ya? Misalnya sebagai dokter. Oh iya. Misalkan Mas Ami sebagai dokter. Mas Ami mau kuburin secara COVID apa enggak? Secara COVID saya jaga-jaga. Ya, saya background-nya engineer ya. Do it safely or not at all. Aku kadang-kadang suka mencurahkan apa kegelisahanku ke masyarakat sih. Yaudah, kalau lo jadi gua nih, lo dapat nih pasien tiba-tiba sesek di UGD, udah lo tolongin, udah pakai oksigen 10 LPM, udah dikasih obat-obatan untuk mengurangi gejalanya, tapi tetap meninggal nih. PCR-nya udah diambil, tapi masih nunggu hasil. Hasilnya misalkan jadi minggu depan. Waduh. Terus riwayat COVID pernah nggak? Nggak pernah. Tapi di saat pandemi, gejalanya batuk sama sesek. Di mana 2 gejala yang paling sering menyebabkan gejala utama, iya. Waduh, iya sih. Tentuin, ini pasien COVID atau bukan? Ada orang masyarakat marah-marah. Nggak pernah kontak sama pasien COVID, tapi kok ini dimakamkan secara COVID? Ini adalah rumah sakit cari untung kayak gitu-gitu. Ya kayak, kayak belum lagi ada isu ini gitu apa kan? Wah kayak ini maaf ya pakai deislamisasi karena mayatnya jadinya nggak dimandiin gitu-gitu kan? Ya kayak gitu. Jadi bener-bener kalau aku mau menyalahkan masyarakat juga nggak bisa karena ini beberapa kondisi susah. Mau menjelaskan gini ke satu orang pun juga susah. Jadi yang paling bisa dilakukan adalah ya udah kita sebagai tenaga kesehatan itu edukasi terus-menerus ya. Bisa edukasi dan sabar dan edukasi ya. Dan mudah-mudahan video juga ini viral. Iya. Amin. Tapi biasanya yang ada ilmunya gini tidak laku. Tapi nggak tahu kalau kurang, Bang. Tapi kan ada ini dokternya lumayan rupawan nih, ya nggak sih? Waduh. Saya dibantu sama lampu pink Bang nih Bang. Iya ya, oh gitu ya. Jadi maksudnya ya balik lagi jadi intinya dari yang ditonton di apa presentasikan ini tuh bukan seluruh presentasinya ya. Ininya yang grafik ini aja. Jadi rapid test itu kalau negatif it doesn't say much, pas positif a bit too late gitu sayangnya ya. Iya.
Oke, dan kalau PCR ya memang tes yang paling ini PCR, cuma ya pencegahan lebih baik daripada mengobati kan prinsipnya gitu ya. Di rumah aja sebisa mungkin gitu ya.